Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Benua Studio. Di video kali ini aku ingin berbagi tips buat kalian semuanya, para penghobi atau peternak kelinci, dimana tentu kalian semuanya pernah mengalami terjadinya berbagai penyakit yang terjadi pada kelinci kalian. Seperti yang berikut ini yang akan saya ulas, yaitu tentang penyakit skabies atau gudikan. Memiliki hewan peliharaan seperti kelinci tentu sangat menyenangkan, akan tetapi terkadang ada hal yang menjadi kendala, salah satunya adalah mengatasi penyakit kelinci gudikan. Siapa yang tidak kenal dengan hewan peliharaan yang satu ini, yaitu kelinci, karena merupakan salah satu hewan jinak yang mengembaskan. Salah satu hal yang sangat merepotkan ketika memelihara kelinci adalah menangani penyakit gudikan. Gudikan dalam bahasa medis disebut dengan skabies, merupakan penyakit sejenis kutu dengan ukuran mikroskopik. Karena ukurannya yang sangat kecil, sejenis kutu ini bersarang di epidermis kulit sehingga menyebabkan rasa gatal di permukaan kulit. Biasanya jika terkena penyakit ini, yaitu penyakit gudikan, maka kelinci akan terus menggaruk-garuk tubuhnya yang terkena gudikan tersebut, bahkan bisa menyebabkan luka atau robek di bagian tersebut. Umumnya skabies pada kelinci sering dijumpai di bagian kaki, hidung, dan kuping kelinci. Bagi yang ingin memelihara kelinci atau sedang dalam tahap tersebut, maka alangkah baiknya mengetahui hal-hal terkait dengan penyakit kelinci skabies ini. Setidaknya hal-hal mendasar terkait dengan gejala, penyebab, cara mengobati, dan cara mencegah penyakit ini harus diketahui dengan baik. Berikut akan kami ulas terkait dengan penyakit skabies atau gudikan pada kelinci. Penyakit gudikan atau skabies pada kelinci yaitu kita sebut tungau skabies, dalam bahasa Latin disebut dengan istilah Sarcoptes scabi, merupakan hewan mikroskopik yang berkembang biak dengan bertelur. Sebenarnya penyakit gudik pada kelinci bisa berawal dari manapun, misalnya dari hewan lain termasuk manusia, atau bisa juga karena rumput di lapangan. Tungau atau kutu ini dapat bertahan sekitar 2-3 hari di tempat yang kering dengan suhu kamar berkisar 26-31 derajat Celcius. Namun demikian, apabila berada di tempat yang lebih dingin cenderung lembab, maka tungau ini bisa bertahan hidup dalam waktu yang lebih lama. Saat memelihara kelinci, alangkah baiknya kelinci ditempatkan pada kandang yang kering dan juga bersih, sehingga tidak mudah menjadi sarang tungau yang memberikan dampak buruk bagi kelinci. Ketika tungau bertelur dan menetas, maka kemudian menjadi larva selama kurang lebih 4 hari. Selanjutnya akan menjadi tungau muda dan tumbuh menjadi tungau dewasa. Lalu bagaimana cara mengetahui apabila kelinci dipelihara memiliki penyakit gudikan karena tungau skabies ini? Apa sajakah gejala atau ciri-ciri kelinci yang sedang terjangkit penyakit gudikan? Yang pertama, terdapat kerak seperti ketombe di bagian tertentu. Terjadi pembengkakan pada kaki yang menyebabkan kuku kelinci seolah-olah akan copot. Bagian kuping beserta pinggirnya terlihat hilang karena terpotong oleh kuku. Kelinci menjadi tidak nafsu makan, kelinci susah tidur, kelinci menggerakkan kepala dan menggaruk bagian yang terkena gudik. Mata kelinci terlihat sayu. Pada jaringan kulit terjadi penandukan. Kelinci cenderung pasif untuk bergerak. Penyebab penyakit gudik atau skabies pada kelinci, sebenarnya apa yang menyebabkan kelinci terkena penyakit gudik? Jika bertanya terkait penyebabnya, maka jawaban yang pasti adalah tungau skabies itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tungau ini bisa menyerang berbagai makhluk hidup, terutama hewan dan manusia. Tungau ini sangat mudah menyebar karena sifatnya menular atau disebut sebagai zoonosis, dan tidak heran apabila jika ada kelinci terkena penyakit gudik, maka akan mudah menular ke kelinci yang lainnya. Tungau sangat suka berada di tempat yang lembab dan tidak bersih. Jadi sudah sangat jelas jika penyebab kelinci terkena penyakit gudikan atau skabies, yaitu karena habitat atau tempat tinggal kelinci yang tidak bersih, lembab, sehingga sangat cocok menjadi sarang tungau. Selain itu, tungau ini juga sering dijumpai di rerumputan.
apabila terlalu sering memberikan pakan rumput-rumputan pada kelinci, maka rumput-rumput tersebut berkemungkinan menjadi sumber penyakit skabies. Meskipun sebenarnya penyakit yang paling dominan adalah terkait dengan kebersihan kandang yang kurang dijaga. Bagaimanapun juga, jika kandang tidak dijaga kebersihannya bisa menyebabkan penularan ke setiap kandang. Pada akhirnya, kelinci yang sebelumnya sehat berkemungkinan terinfeksi atau terjangkit penyakit gudikan dan infeksinya pun terjadi berulang. Untuk mengetahui secara lebih jenis penyakit yang menyerang kelinci, berikut penjelasan lengkap mengenai jenis penyakit kelinci dan cara mengobatinya. Cara mengobati kelinci gudikan atau skabies: ketika kelinci diserang tungau skabies atau gudik, maka hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja dan tidak boleh dianggap remeh. Penyakit tersebut merupakan salah satu penyakit yang serius sehingga membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sehingga ada cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyakit gudik pada kelinci. Namun jangan salah mengambil langkah karena bisa menyebabkan resiko yang buruk. Misalnya dengan memberikan minyak tanah, oli atau sejenisnya adalah cara yang ekstrim karena pada dasarnya hal tersebut dapat membahayakan kelinci. Karena bisa saja kelinci menjilat bagian tubuhnya yang sudah diolesi minyak tanah, oli ataupun sejenisnya dan menyebabkan kematian. Lalu apa saja pilihan cara yang bisa dilakukan untuk mengobati skabies atau gudik pada kelinci? Berikut ini merupakan penjelasannya. Mengoleskan obat salep pada tubuh kelinci. Seperti yang telah dijelaskan sekilas sebelumnya, bahwa mengoleskan salep di bagian yang terinfeksi skabies merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengobati gudikan atau skabies. Apabila penyakit gudikan pada kelinci belum begitu parah, dalam artian masih ada di tahap yang ringan, maka salep kulit biasanya yang umumnya digunakan oleh manusia juga bisa digunakan untuk mengobati skabies pada kelinci. Sebagai contoh yaitu salep kulit 88. Selain itu bisa juga menggunakan salep khusus, misalnya salep skabimid. Cara menggunakannya sangat mudah, yakni terlebih dahulu harus membersihkan bagian tubuh kelinci yang terinfeksi skabies dengan air hangat. Apabila bulu kelinci terlalu panjang, maka perlu dicukur terlebih dahulu. Setelah dibersihkan dengan air hangat, bagian kulit yang akan diolesi salep dikeringkan terlebih dahulu supaya tidak lembab. Barulah kemudian mengoleskan salep 2-3 hari sekali. Lakukan pengobatan ini secara rutin setiap harinya. Namun perlu diketahui bahwa cara mengobati skabies pada kelinci dengan mengoleskan salep sebenarnya kurang begitu maksimal apabila penyakit ini menginfeksi pada bagian yang ditumbuhi bulu. Selain itu juga tidak efektif untuk bagian kaki yang sering menginjak tempat kotor. Bagaimanapun juga, mengoleskan salep tidak bisa menjangkau seluruh bagian tubuh kelinci yang terdapat tungau skabiesnya. Apalagi kelinci bisa juga menjilat bagian tubuhnya. Namun, untuk mengoleskan salep di bagian telinga masih sangat aman dilakukan. Yang berikutnya, memandikan kelinci dengan cairan belerang. Cara selanjutnya yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit gudikan pada kelinci yaitu dengan memandikan kelinci menggunakan cairan belerang. Air yang telah dicampur dengan belerang kemudian digunakan untuk memandikan kelinci ke seluruh bagian tubuh kelinci. Namun perlu diingat bahwa cairan belerang tidak boleh terlalu banyak. Hal ini terjadi karena apabila belerang terlalu banyak maka bisa menyebabkan kulit kelinci menjadi kering sehingga menyebabkan dampak negatif lainnya pada tubuh kelinci. Namun demikian, salah satu kekurangan dari cara pengobatan dengan memandikan kelinci menggunakan cairan belerang yaitu bisa menyebabkan kelinci stres. Jadi dapat dikatakan bahwa memandikan kelinci menggunakan cairan belerang dinilai kurang efektif juga, kecuali jika kelinci sudah biasa dimandikan. Yang berikutnya yaitu dengan memberikan antibiotik pada kelinci. Perlu diketahui bahwa tujuan dari pemberian antibiotik pada kelinci yaitu untuk membasmi tungau skabies. Dibandingkan dengan cara sebelumnya, pemberian antibiotik ini terbukti lebih manjur dan efektif.
Bahkan resiko dan dampak negatifnya hampir tidak ada pada kelinci. Sebenarnya ada dua cara yang dapat dilakukan dalam memberikan antibiotik. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan. Antibiotik langsung diminumkan kepada kelinci. Adapun obat antibiotik yang dapat langsung diminumkan pada kelinci yaitu merek Kepromek. Tiap mililiter dari obat ini mengandung ivermectin 10 mg. Untuk cara pakainya, obat antibiotik ini dapat diminumkan langsung pada kelinci atau bisa terlebih dahulu dicampurkan pada air minumnya. Untuk dosis yang dibutuhkan yaitu 0,03 ml per kilogram massa badan kelinci dan lebih baik diberikan 2 hari secara berturut-turut. Biasanya di hari pertama penggunaan obat antibiotik tersebut, kelinci sering menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang terkena tungau skabies. Hal ini dikarenakan tungau atau kutu skabies tersebut mulai teler karena obat antibiotik yang dikonsumsi oleh kelinci. Selanjutnya di hari ketiga atau keempat, skabies di tubuh kelinci sudah rontok semuanya. Dapat dikatakan bahwa pengobatan skabies pada kelinci dengan oral ini jauh lebih efektif. Cara ini juga sama efektifnya ketika diaplikasikan dengan metode injeksi atau suntik. Perlu diketahui bahwa selain cara pemakaian antibiotik secara langsung, yakni diminum oleh kelinci, cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan disuntikkan atau dilakukan injeksi pada tubuh kelinci. Cara yang demikian ini sangat umum dilakukan ketika belum ditemukan Kepromek obat oral. Dapat dikatakan bahwa cara ini jauh lebih efektif daripada cara konvensional, yaitu mengoleskan salep pada tubuh kelinci yang terkena skabies. Pengobatan skabies pada kelinci dengan cara injeksi baiknya hanya dilakukan oleh orang-orang yang telah memahami dengan baik terkait dengan cara menyuntik hewan terutama pada kelinci. Umumnya obat injeksi yang digunakan yaitu jenis Vormectin. Vormectin injeksi merupakan obat antibiotik yang sangat efektif untuk membasmi ektoparasit dan nematoda seperti halnya kutu, tungau, caplak, dan berbagai insekta lainnya. Adapun obat lainnya selain Vormectin yang bisa digunakan antara lain adalah Ivomax, cukup mahal, Ivermectin, dan Intermectin. Untuk obat antibiotik injeksi jenis Vormectin memiliki kandungan senyawa kimia yang telah melalui proses fermentasi, yakni yang dihasilkan oleh Streptomyces avermitilis. Pada dasarnya, senyawa tersebut merupakan aktivitas antelmintik yang mampu menghambat diterimanya impuls saraf oleh sel otot atau sel saraf lain. Hal ini yang bisa membuat kutu atau tungau menjadi mati. Untuk pemakaian injeksi pada kelinci, dosis yang dibutuhkan yaitu 0,04 ml per kilogram massa badan kelinci. Penyuntikan ini dilakukan di bawah kulit dengan sangat hati-hati. Untuk yang belum begitu berpengalaman dalam menyuntik hewan, maka alangkah baiknya meminta tolong kepada orang yang berpengalaman, karena jika suntikan terkena daging bisa menyebabkan pembusukan pada daging kelinci yang akhirnya menyebabkan kematian. Lalu berapa kali harus dilakukan injeksi? Umumnya cara injeksi obat antibiotik pada kelinci cukup 2 kali suntik saja, karena biasanya setelah 3 hari kerak-kerak kutu akan terlihat rontok. Karena penyuntikannya tidak boleh mengenai daging, maka caranya yaitu dengan menarik punggung kelinci sehingga kulit kelinci akan terangkat beberapa sentimeter. Suntikan searah dengan kepala kelinci, meskipun secara dosis cukup dilakukan 2 kali saja, tetapi biasanya setelah menginjeksian kelima atau keenam barulah kerak kutu akan rontok. Yang berikutnya, cara mencegah kelinci agar tidak terkena skabies. Memelihara hewan peliharaan seperti halnya kelinci tentu bisa dikatakan gampang-gampang susah. Untuk mencegah supaya kelinci tidak terkena skabies atau gudikan, ada banyak hal yang harus dilakukan.
terutama terkait dengan kebersihan. Untuk bisa mengetahui apa saja yang dapat dilakukan mencegah kelinci supaya tidak terkena skabies, maka perlu melihat kembali apa yang menyebabkan kelinci tersebut terserang skabies atau gudikan. Yang pertama yaitu menjaga kandang tetap kering dan bersih. Secara garis besar memang kebersihan sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan kelinci. Untuk merawat kelinci supaya tetap sehat dan terhindar dari skabies, maka harus memperhatikan kebersihan kandang. Usahakan kandang kelinci selalu dalam kering dan bersih. Tungau skabies sangat suka bersarang di tempat yang lembab, dingin, dan kotor. Bahkan tungau skabies ini dapat berkembang biak lebih banyak dan cepat ketika dalam kondisi tersebut. Tidak hanya itu, waktu untuk bertahan hidup pun lebih lama. Hal ini tentu harus sangat berhati-hati terkait dengan kebersihan kandang. Kemudian selain itu, menjaga kandang supaya tetap kering dan bersih. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan sirkulasi udara. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, kelinci juga membutuhkan udara yang segar, sehingga sirkulasi udara harus diperhatikan dengan baik. Hal ini juga bertujuan supaya kandang kelinci tidak mudah lembab yang bisa jadi sarang skabies. Oleh karena itu, pahami dengan baik terkait dengan perawatan kandang kelinci termasuk sirkulasi udara. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian penyebab skabies pada kelinci, salah satu faktornya yaitu karena pemberian pakan rumput. Rumput yang terdapat tungau skabies kemudian dimakan oleh kelinci bisa menyebarkan skabies pada tubuh kelinci. Sebenarnya tidak masalah apabila ini memberikan pakan rumput pada hewan peliharaan tersebut. Namun demikian, rumput alangkah baiknya dilayukan terlebih dahulu dan tidak ditaruh sembarangan. Jika alas kandang kelinci masih tanah, maka jangan sembarangan menaruh rumput di lantai begitu saja, karena bisa menyebabkan pakan rumput menjadi kotor. Meskipun tidak ada salahnya jika memberi pakan rumput kelinci, tetapi akan lebih baik jika memberikan pakan pelet. Jika menggunakan pelet, maka kandang kelinci tidak mudah kotor dan tetap terjaga kebersihannya. Pelet juga dapat menghindarkan penularan gudik dari rumput. Usahakan untuk membuat kandang kelinci yang menggantung, yang alasnya bukan tanah. Alas kandang kelinci alangkah baiknya diberi jarak dengan tanah sehingga kotoran kelinci dapat langsung jatuh ke tanah. Jika kotoran jatuh ke alas kandang, maka tempatnya akan lebih cepat kotor sehingga menjadi sarang skabies. Bagi para pecinta kelinci, pastinya ingin memiliki kelinci yang aktif, gerakannya gesit sehingga menjadi lebih sehat, memiliki bulu yang lebat dan tubuh yang bersih. Kelinci dengan kriteria demikian merupakan idaman bagi para penghobi. Bagaimanapun juga, hewan yang satu ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi pencintanya. Alasannya tidak hanya karena jinak saja, tetapi perawatan kelinci juga tergolong mudah. Apalagi kelinci merupakan hewan yang tidak rewel. Alasan itu sangat cocok jika Anda memilih untuk memelihara kelinci untuk mengisi waktu luang maupun untuk menghilangkan kejenuhan setelah beraktivitas. Hal-hal terkait penyakit kelinci gudikan juga harus dipahami dengan baik. Selain itu, seperti halnya manusia, kelinci juga hewan yang membutuhkan perawatan ekstra untuk kesehatannya. Untuk kelinci ternak atau pedaging, kualitas daging yang dibutuhkan untuk lebih berkualitas. Jika kelinci terkena penyakit skabies, tentu itu sangat menyulitkan untuk mencapai hasil ternak kelinci secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaplikasian dan memberikan vitamin kelinci secara tepat guna dan dosisnya. Timbulnya penyakit pada kelinci sangat bergantung pada kualitas kebersihan kandangnya. Selain itu juga kualitas pakan yang tepat harus sesuai dan pastinya lebih maksimal. Hal ini menjadikan perlunya vitamin kelinci yang sesuai, antara lain yang mengandung bakteri Bacillus brevis. Apa kegunaannya? Salah satunya untuk menekan serang penyakit
dan tentunya untuk menghasilkan antibiotik trichodin yang tentunya untuk menambah kekebalan tubuh kelinci. Salah satunya dengan memberikan suplemen organik cair atau GDM seperti ternak yang mengandung bakteri premium. Selain untuk mencegah dari serangan penyakit dan meningkatkan kekebalan tubuh kelinci, untuk memperbaiki kualitas pakan dan meningkatkan kualitasnya, inilah yang menjadi peran bakteri premium Bacillus fumigis. Dalam suplemen organik cair spesialis peternakan, inilah yang nantinya akan menunjang kualitas ternak kelinci sehingga lebih sehat. Penyakit skabies yang menyebabkan rontoknya bulu atau bulu kelinci menjadi rusak bisa menumbuhkan bulu vitamin kelinci sehingga lebih lembut. Maka pentingnya untuk memberikan vitamin kelinci yang terbukti lebih baik kualitasnya. Demikian, semoga menjadikan wawasan atau menambahkan ilmu buat Anda yang mau memulai untuk beternak kelinci. Semoga sukses selalu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.